Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tegar Satria Alfarasta. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang media promosi kesehatan. Promosi kesehatan, upaya meningkatkan kemampuan peserta didik, guru dan masyarakat lingkungan sekolah agar mandiri dalam mencegah penyakit, memelihara kesehatan, menciptakan dan memelihara lingkungan sehat, terciptanya kebijakan sekolah sehat serta berperan aktif dalam meningkatkan masyarakat. Ya, ada 3. Apa yang dimaksud dengan promosi kesehatan? 2. Apa saja jenis metode promosi kesehatan? Dan 3. Apa media yang digunakan dalam promosi kesehatan? Yang pertama, apa yang dimaksud dengan promosi kesehatan? Promosi kesehatan adalah proses pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesehatan di lingkungan sekitar agar masyarakat sadar akan pentingnya kesehatan. Mengapa masyarakat harus sadar dalam promosi media promosi kesehatan ini? Agar masyarakat di sekitar kita atau tetangga-tetangga kita atau teman-teman kita agar tahu bahwa kesehatan itu sangat penting agar kita sehat semua, agar bisa melakukan aktivitas seperti biasa dan tidak mudah terkena penyakit atau menularkan penyakit ke orang lain. Yang kedua, jenis metode promosi kesehatan. Ya, jenis metode promosi kesehatan ini ada 2. 1. Berdasarkan teknik komunikasi. 2. Berdasarkan jumlah sasaran yang dicapai. Untuk yang pertama, berdasarkan teknik komunikasi ini dibagi menjadi 2. 1. Metode penyuluhan langsung. 2. Metode penyuluhan tidak langsung. Untuk yang pertama, apa sih metode penyuluhan langsung itu? Ya, metode penyuluhan langsung yaitu para penyuluh langsung bertemu atau bertatap muka atau berinteraksi secara langsung yaitu kepada sasaran dengan cara kunjungan sekolah, terus posyandu atau ke balai desa. Lalu yang kedua, metode penyuluhan tidak langsung. Metode penyuluhan tidak langsung yaitu kebalikannya dari penyuluhan langsung. Metode penyuluhan tidak langsung yaitu para penyuluh tidak berinteraksi secara langsung dengan sasaran. Kemudian bagaimana sih caranya untuk menyampaikan promosi kesehatan itu? 1. Contohnya dengan cara menggunakan aplikasi, media sosial, atau dengan telepon. Untuk yang kedua, berdasarkan jumlah sasaran yang dicapai. Ini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, pendekatan secara perorangan. Dan yang kedua, pendekatan secara kelompok. Bagaimana sih cara pendekatan perorangan itu? Jadi caranya para penyuluh secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan sasaran secara langsung dengan cara penyuluh berkunjung ke rumah atau pihak sasaran menelpon penyuluh untuk menanyakan tentang media promosi kesehatan itu atau yang lainnya. 2. Pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok ini dengan hal ini
tugas atau para penyuluh maupun langsung maupun tidak langsung sama dengan cara demonstrasi atau diskusi kelompok secara banyak. Yang ketiga ini media yang digunakan dalam promosi kesehatan. Ada benda asli, benda tiruan, gambar atau media grafis, gambar alat optik. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang benda asli. Apa sih media yang digunakan dalam promosi kesehatan dalam benda asli itu? Benda asli yaitu benda yang sesungguhnya baik benda hidup atau mati dan cepat dibawa dan dipromosikan. Dan benda kelebihannya adalah sama dengan benda yang dicontohkan dengan yang asli, lebih mudah untuk mempengerti para sasaran. Ada juga kelebihan dan kelemahan dari benda asli ini. Yang kelebihannya adalah itu tadi, mudah untuk mempromosikannya atau untuk dimengerti. Tapi kelemahannya, benda asli itu tidak selalu mudah dibawa kemana saja. Untuk yang kedua, benda tiruan. Benda tiruan yaitu benda tiruan yang hampir mirip dengan benda aslinya, tapi volumenya atau bentuknya lebih kurang atau lebih kecil dari benda aslinya. Seperti contohnya adalah alat peraga. Alat peraga yang digunakan biasanya seperti kayu, terus semen, dan yang lain-lain yang menyerupai benda asli itu sendiri. Yang ketiga, gambar atau media grafis. Gambar atau media grafis ini dibagi menjadi dua, poster dan leaflet. Untuk poster itu adalah sebuah kertas yang berisikan gambar atau kata-kata yang mudah dibaca oleh sasaran, yang jarak penempelannya itu kurang lebih biasanya 6 meter, agar si pembaca 6 meter dari si pembaca agar mudah dilihat dan dibaca. Untuk leaflet itu seperti selembar kertas atau berlipat kertas dengan isi dan gambar. Contohnya seperti apa ya, leaflet? Pengolahan limbah dan air dan pencegahannya, seperti itu. Yang ketiga, gambar alat optik. Gambar alat optik ini dibagi menjadi 3, yaitu foto, slide, dan film. Yang pertama, foto, yaitu suatu gambar yang dijadikan satu menjadi album, atau suatu gambar yang dijadikan satu yang memperlihatkan suatu kegiatan yang bisa dan mudah untuk dibaca dan diperlihatkan oleh sasaran. Yang kedua adalah slide. Slide pada umumnya digunakan untuk sebuah kelompok atau murid yang banyak di kelas atau sekelompok sasaran
slide sangat efektif karena untuk membahas topik slide di depan sasaran itu mudah dicerna dan diulang-ulang, karena slide ini bisa disimpan juga, bisa diulang-ulang, jadi sangat efektif untuk sasaran lebih mengetahui, atau jika kurang jelas bisa diulang-ulang dan sebagainya. Bentuk yang terakhir adalah film. Film lebih ke arah sasaran yang berkapasitas banyak atau massal yang sifatnya menghibur tetapi ber tetapi bersifat edukatif. Jadi film ini tayangan atau hiburan untuk massal, seperti contoh film-film yang bertemakan sosial, jadi agar tahu sasaran yang akan dikenakan apa sih inti dari film itu. Jika temanya sosial, jadi kita bisa berkaca lah, atau mencerminkan, atau membuat diri kita seperti berjiwa sosial itu seperti apa, itu yang bersifat edukatif. Ya, terima kasih. Itu tadi sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang mengenankan, tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.